Oh, ambret ning. Dua tangan ambret dia udah ombo nih kok. Niki kan tempelan niki. Aslinya mau semen iki. Ini itu masuk. Aslinya itu masih asli. Itu masih asli. Asli ya. Itu tuh Pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ngati Suryo Hastono Hadi Projo Nganggur SPD. Saya di sini adalah selaku juru kunci petilasan Keraton Kartosuro. Kalau kita membahas Kartosuro, bahwa Kartosuro ini adalah merupakan kerajaan Mataram Islam yang keempat, ibu kota keempat Mataram. Yang pertama itu adalah Kuto Gede, kedua Kerto, ketiga Pleret, dan keempatnya adalah Kartosuro. Kartosuro ini didirikan oleh Sinuwun Amangkurat yang kedua, atau Amangkurat Admira atau Amran, tahun 1680. Seperti dalam sejarah dicatat bahwa setelah di Pleret terjadi pemberontakan Trunojoyo, maka keraton harus dipindah. Amangkurat yang kedua ingin membangun keraton yang baru untuk menggantikan keraton Pleret, karena setelah menumpas Trunojoyo, beliau justru singgah di Semarang, tidak mau lagi kembali ke keraton Pleret. Di Semarang beliau disambut oleh Jacob Cooper. Kemudian di sana beliau merencanakan untuk membuat keraton yang baru menggantikan Pleret. Selanjutnya ada 3 alternatif tempat yang akan digunakan sebagai keraton. Yang pertama itu adalah Logender di sekitar Semarang. Yang kedua itu adalah di Tingkir, Solotigo. Yang ketiga adalah di Hutan Wonokerto. Dari 3 tempat yang dipilih adalah Hutan Wonokerto. Karena apa? Pertimbangannya yang pertama itu dekat dengan nenek buyutnya, Pajang dan Pleret. Yang kedua, mata airnya sangat baik dari Pengging. Yang ketiga, tanah ini sangat luas, datar, ada di kaki lereng Gunung Merapi. Yang keempat, pada saat pamannya, Pangeran Pekik itu adalah nyekar atau bermalam di Wuto, beliau bermimpi besok cucunya akan menjadi raja atau mendirikan keraton di hutan sebelah selatan Wuto, yaitu adalah di Wonokerto. Selanjutnya dilakukan pembangunan keraton yang baru. Dimulai awal tahun 1680 dan kurang lebih 7-8 bulan keraton yang baru dapat dibangun. Selanjutnya Sinuwun Amangkurat yang kedua dengan diiring oleh Jacob Cooper dari Semarang, beliau masuk keraton dan di pagelaran beliau mengumumkan gelar beliau, yaitu adalah Sinuwun Amangkurat yang kedua, menjadi raja di kerajaan yang baru, diberi nama Kartosuro Hadiningrat. Kartosuro itu mempunyai arti, Karto itu sejahtera, Gemah Ripah Loh Jinawi, makmur, Suro itu wani, sehingga berani untuk makmur. Selanjutnya beliau berkuasa di Kartosuro. Setelah Sinuwun Amangkurat yang kedua sedo utawi atau wafat, maka digantikan oleh putranya, yaitu adalah Sinuwun Amangkurat yang ketiga. Pada saat beliau naik tahta, ada satu pamannya yang tidak setuju, yaitu adalah Pangeran Puger, karena Sinuwun Amangkurat itu mempunyai cacat tubuh sehingga tidak layak untuk menjadikan atau menjadi raja di Kartosuro.
sehingga terjadi permusuhan di antara mereka. Selanjutnya VOC di sini adalah memanfaatkan situasi tersebut karena merangkul Sinunamangkurat yang ketiga tidak bisa, maka beliau atau VOC mengangkat raja tandingan, raja baru, yaitu adalah Pangeran Puger menjadi Pakubono yang pertama. Selanjutnya Pangeran Puger atau Pakubono yang pertama itu dinobatkan di Kartosuro dibantu oleh VOC, dan Sinunamangkurat yang ketiga itu sampai terusir melarikan diri di daerah Pasuruan di Bangil, bergabung dengan Untung Suropati. Tidak sampai di situ, VOC tetap mengejar, yaitu adalah Sinunamangkurat yang ketiga, dan di situ nanti ada Untung Suropati. Setelah Untung Suropati tertembak dan meninggal di Bangil, Pasuruan, selanjutnya Sinunamangkurat yang ketiga ditangkap oleh VOC dan dibuang ke Ceylon. Ceylon itu adalah Sri Lanka. Selanjutnya di Kartosuro praktis diperintah oleh Pakubono yang pertama. Sepeninggal Pakubono yang pertama, nanti akan digantikan oleh Sinuwun Amangkurat yang keempat atau Amangkurat Jawi. Setelah Amangkurat Jawi nanti digantikan oleh Pakubono yang kedua. Pada saat Sinuwun Pakubono bertahta di Kartosuro, itu terjadi geger pecinan, peristiwa jebolnya atau bedahnya Kartosuro ini sekitar tahun 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi yang dibantu oleh orang-orang Cina. Pelarian dari Batavia yang dibantai oleh VOC. Orang-orang Cina dari Batavia melarikan diri dan singgah di Semarang, kemudian didekati oleh Raden Mas Garendi dan memberontak di Kartosuro dan bisa menduduki di Kartosuro. Raden Mas Garendi nanti akan menobatkan dirinya sebagai Sinuwun Amangkurat yang kelima dan gelarnya adalah Sunan Kuning. Selanjutnya setelah Kartosuro bedah, Sinuwun Pakubono yang kedua melarikan diri atau keluar dari keraton dan menuju di Ponorogo. Di Ponorogo dia atau Sinuwun mempersiapkan diri untuk merebut kembali tahta yang ada di Kartosuro dan dibantu oleh Pangeran Cakraningrat, maka Kartosuro dapat direbut kembali. Setelah direbut kembali, maka keberadaan keraton ini sudah porak-poranda, luluh lantak. Bukan karena itu saja, karena memang keraton harus pindah itu karena wibawanya atau kesaktiannya itu sudah hilang, sehingga harus tetap diganti atau dipindah ke keraton yang baru lagi. Sehingga nanti ditawarkan tidak ada alternatif untuk memindahkan keraton atau membuat keraton yang baru. Yang pertama itu adalah di Tolowangi. Tolowangi itu adalah di Katipolo, sekitar Pasar Kembang. Yang kedua itu adalah Sonosewu, itu sekitar Mojolaban. Yang ketiga itu adalah di Kedung Lumbu. Dari tiga tempat itu yang dipilih adalah Kedung Lumbu karena menurut fisiknya yang dibantu oleh Ki Gede Solo, maka keraton akan berdiri kokoh di sini. Hanya saja nanti Kuncarani atau dapat dikatakan terkenal itu hanya 200 tahun, dan itu nanti disebutkan dalam sejarah. Keraton Surakarta itu didirikan setelah pindah dari Kartosuro itu tahun 1745 sampai 1945 bergabung menjadi NKRI atau Republik Indonesia. Kembali ke Keraton Surakarta, setelah Kedung Lumbu dibersihkan, kemudian juga disumbat mata airnya karena di situ adalah merupakan kedung atau rawa dengan bantuan Ki Gede Solo, maka segera dilakukan ulah pembangunan keraton yang baru. Kurang lebih 9 bulan keraton dibuat, dan karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka belum jadi 100% sudah diduduki atau sudah didiami oleh Sinuwun Pakubono yang kedua. Keraton itu masih menggunakan pagar dari bambu atau sering orang Jawa mengatakan dari betek. Kemudian beliau dikawal oleh Mayor Hogendorf itu
menuju ke pagelaran, dan di pagelaran beliau mengikrarkan atau mengumumkan bahwa beliau adalah raja di keraton yang baru dan menamakan nama keratonnya itu hanya membalik nama keraton yang lama, Kartosuro menjadi Surakarta Hadiningrat. Baru nanti setelah Pakubuwono yang kedua nanti diganti oleh Pakubuwono yang ketiga. Nanti ada peristiwa, yaitu adalah terpecahnya Keraton Mataram menjadi dua dengan perang suksesi yang pertama yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan menghasilkan perjanjian Giyanti, dan Mataram Surakarta dibagi dua. Sebelah selatan itu adalah Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono yang pertama, kemudian di sebelah utaranya adalah Kasunanan Surakarta di bawah Sinuwun Pakubuwono yang ketiga. Perjanjian Giyanti sekitar tahun 1755. Selanjutnya 2 tahun kemudian ada perang suksesi yang kedua tahun 1757 yang dipimpin oleh Raden Mas Said dan menghasilkan perjanjian Solotigo. Tahun 1757 Keraton Kasunanan dibagi dua kembali, yang sebelah utara ini adalah Mangkunegaran, sebelah selatannya adalah Kasunanan. Kadis Mataram terbelah menjadi 3. Selanjutnya diganti oleh Sinuwun Pakubuwono keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan sekarang adalah 13. Kemudian setelah keraton pindah tahun 1745, maka praktis di Kartosuro sudah tidak jadikan ibu kota dan ditinggalkan. Tidak ada orang yang tinggal di sini, semuanya pindah ke keraton yang baru Surakarta. Sehingga keraton Kartosuro ini menjadi alas atau hutan lagi, dinamakan hutan keraton karena bekas keraton. Sehingga pada tahun 1811, kalau tidak salah pada saat pemerintahnya Pakubuwono yang keempat, itu adalah diperintahkan untuk mencari keraton yang lama tersebut. Setelah ketemu disuruh untuk dibersihkan selama 5 tahun, tahun 1811 sampai 1816. Kemudian setelah bersih tidak ada bangunan-bangunan yang masih ada, hanya benteng. Yang pertama itu adalah benteng Cempuri atau benteng Sri Manganti yang masih kokoh berdiri, dan yang kedua adalah benteng Baluwarti yang sudah tidak utuh lagi. Selanjutnya oleh titah raja di Kartosuro, karena pada saat itu bertepatan sekitar tahun 1816 ada seorang yang meninggal, kerabat keraton Surakarta yang bernama Mas Ngabei Sutorjo, dan dimakamkan pertama kali di Kartosuro menjadi cikal bakal di Kartosuro. Selanjutnya di Kartosuro dijadikan makam dengan nama Hastono Kraton Kartosuro. Yang berhak dimakamkan di Kartosuro ini adalah putra wayah Urut Buyut Cangkah Wareng dan masyarakat sekitar keluarga Juru Kunci. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, maka makam yang ada di Kartosuro sudah ditutup, tidak boleh untuk makam lagi, dan diganti atau digantikan untuk kegiatan kebudayaan, kegiatan pariwisata, dan lain sebagainya. Praktis yang di dalam keraton ini sudah tidak bisa untuk menambah makam lagi, dan dihimbau yang sudah di dalam untuk dipindahkan. Seandainya tidak dipindahkan, harap dirawat dengan sebaik-baiknya, dan pengelolaan setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya itu yang pertama itu ditangani oleh BPJB Jawa Tengah. Kemudian setelah Januari 2020 dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Sukoharjo. Kemudian dari Dinas Pendidikan Pariwisata Sukoharjo menugaskan pada seorang untuk tenaga kebersihan yang ada di sini untuk membantu Juru Kunci, dan adanya beberapa komunitas, beberapa pemerhati itu membersihkan lingkungan, terutama adalah lingkungan sekitar dalam dan luar keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro meninggalkan beberapa bangunan
atau tempat-tempat yang sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Yang pertama adalah tembok Cempuri atau tembok benteng Sri Manganti. Tembok itu mempunyai ketebalan sekitar 2 meter dan ketinggian kalau dulu itu sekitar 5-6 meter, tapi sekarang hanya tertinggal 5 meter sekitar, atau 5 atau 4 meter karena proses alami. Yang kedua itu adalah benteng Baluwarti yang hanya tersisa 100 meter di arah barat dekat dengan Gedung Obat. Itu saja kurang terawat karena minimnya tenaga, juga biaya dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah saksi bisu sejarah kelam Kartosuro, yaitu adalah jebolnya Kartosuro ditandai dengan jebolan pecinan atau bolongan pecinan lubang yang dulu itu adalah digunakan untuk pintu masuk dalam saat menyerang di Kartosuro. Kemudian di sana ada petilasan dulu tempat untuk raja istirahat atau pasarian atau tempat tidur raja, dan sekarang identik namanya menjadi Watu Kembar. Kemudian ada lagi yaitu adalah Gedung Obat. Gedung Obat ini adalah dulu tempat untuk menyimpan misu, senjata-senjata itu adalah di Gedung Obat tersebut. Selanjutnya ada lagi Kampung Masjid. Kampung Masjid itu juga adalah tempat Masjid Kartosuro. Kemudian ada Gedung Lancip atau Gedung Piring. Ini adalah dulu Tangsi VOC, kantor VOC yang ada di dalam benteng Baluwarti, itu sekarang juga jadi makam. Kemudian selanjutnya adalah Gunung Kunci. Gunung Kunci itu adalah di sebelah selatan ke timur. Ini dulu adalah sebagai Segoro Yoso. Jadi laut buatan atau danau buatan untuk istirahat atau wisata daripada keluarga raja. Kenapa kok namanya Gunung Kunci? Karena gunung itu terbuat dari gundukan tanahnya, itu tanah galian yang dikumpulkan kemudian menjadi kayak seperti bukit atau gunung. Dan kenapa Gunung Kunci? Karena ditanami kunci, sehingga gunung itu terkenal dengan Gunung Kunci. Dan sisa kolamnya atau bangunan yang berupa Segoro Yosonya itu sekarang menjadi lapangan sepak bola yang sebelah timur. Kemudian di sana juga menjadi makam. Kemudian yang tidak kalah menarik lagi ada kandang menjangan. Nah, sekarang menjadi markas komando Kopassus itu adalah dulu kandang menjangan yang dibuat untuk memindahkan menjangan yang ada di dalam keraton ini semasa jadi alas. Sebelum dibersihkan itu menjangan ditangkapi, kemudian dibuatkan kandang menjangan. Setelah itu di sini dibersihkan dan dijadikan makam, dan kandang menjangan sekarang adalah identik dengan markas komando Kopassus. Sekian sekilas cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.